Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk adik-adik yang di Banyuwangi? Eee, Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tugasnya yang kemarin ada masalah, ada pertanyaan? Oke. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang, proses konsolidasi. Jadi, kok gini nih? Sebentar. Mmm, oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang proses konsolidasi. Jadi, sebuah perusahaan yang telah melakukan kombinasi bisnis, mereka induk perusahaan wajib, membuat laporan keuangan konsolidasian. Jadi laporan keuangan konsolidasian ini terbentuk melalui proses konsolidasi. Jadi untuk proses konsolidasi ini, kita harus menyusun, kertas kerja konsolidasi. Jadi bentuk dari kertas kerja konsolidasi seperti ini. Eee, yang kolom pertama adalah nama akun, setelah itu, angka nominal dari rekening PT Induk, kolom berikutnya yaitu, angka nominal dari rekening PT Anak, setelah itu ada, jurnal eliminasi dan nanti, hasilnya yang terakhir adalah, eee, angka nominal yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi, ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan. Jadi beda ya, ketika kita melakukan kombinasi bisnis di awal, yang kita buat adalah jurnal umum. Jurnal umum yang mempengaruhi pembukuan perusahaan dan itu merupakan bagian dari siklus akuntansi. Sedangkan jurnal eliminasi adalah bagian dari proses konsolidasi. Beda gitu ya. Jadi, ini tidak mempengaruhi, pembukuan pada masing-masing perusahaan, baik itu perusahaan induk maupun perusahaan anak. Jadi perusahaan induk tetap membuat laporan keuangan perusahaan induk, sedangkan laporan keuangan konsolidasian merupakan gabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan yang membuat laporan keuangan konsolidasian adalah hanya perusahaan induk, ya, oke. Hanya perusahaan induk, tolong diingat itu. Jadi untuk ilustrasi proses konsolidasi, di sini sudah ada nama akun-akunnya. Untuk aset lancar ada kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset lain-lain, investasi pada saham PT Andika. Di sini investasi pada saham PT Andika nilainya 300 juta. Berarti di sini PT Indah adalah sebagai perusahaan induk. Jadi nanti yang membuat laporan keuangan adalah perusahaan induk yaitu PT Indah. Ini PT Andika untuk nilai nominalnya seperti yang di layar ini ya. Begitu juga untuk liabilitas dan ekuitas punya PT Indah 60 juta sampai totalnya yaitu 884 juta, sedangkan untuk PT Andika bisa dilihat di sini. Jadi untuk PT Andika liabilitas jangka pendeknya 5 juta dan lihat sampai ke bawah di situ totalnya untuk liabilitas dan ekuitas adalah 358 juta. Sebagai informasi tambahan di sini PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika. Dan PT Andika berhutang pada PT Indah senilai 1 juta. PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta, sedangkan persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan 4 juta. PT Andika masih memegang persediaan tersebut pada akhir tahun. Jadi yang perlu dicatat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu di sini dalam proses konsolidasi suatu perusahaan tidak dapat memiliki investasi pada dirinya sendiri, sehingga
ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi harus mengeliminasi nilai investasi itu. Begitu juga dengan hutang piutang antar perusahaan. Jadi hutang piutang antar perusahaan itu tidak ada dalam proses konsolidasi. Jadi satu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri, sehingga nanti ketika akan dikonsolidasi maka PT Induk mengeliminasi untuk kepentingan konsolidasi. Selain itu juga perusahaan tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaan hanya karena persediaan ditransfer dari satu departemen ke departemen lain. Jadi hal ini juga berlaku untuk penjualan antar perusahaan. Jadi transaksi antar perusahaan yang mengakibatkan laba di situ tidak diakui adanya laba sampai dengan barang-barang tersebut dijual ke pihak ketiga. Jadi ada PT Induk menjual ke PT Anak. Nah, kalau masih di PT Anak tidak sampai dijual oleh ke pihak luar, maka di situ untuk labanya tidak diakui. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan konsolidasi. Jadi investasi pada diri sendiri itu juga investasi pada anak perusahaan dieliminasi, hutang piutang antar perusahaan dieliminasi, dan laba yang muncul karena adanya transaksi antar perusahaan juga tidak diakui. Sehingga dari laporan keuangan tersebut, kita melakukan 3 jurnal eliminasi, yaitu yang pertama adalah mengeliminasi investasi pada PT Anak, yaitu dengan mendebet modal saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta, dan mengkredit investasi pada saham PT Andika 300 juta. Begitu juga untuk yang poin B di sini, PT Andika berhutang pada PT Indah. Nah, di sini dieliminasi. Jadi utang jangka pendek didebet dan mengkredit piutang 1 juta. Dan yang poin ketiga di sini ada transaksi antar perusahaan yang memunculkan laba senilai 2 juta. Nah, laba ini tidak diakui. Maka di sini kita mencatat jurnal eliminasinya adalah saldo laba di debit 2 juta dan persediaan di kredit 2 juta. Dari jurnal eliminasi ini kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Jadi kertas kerja konsolidasi tadi kan nama akun. Setelah nama akun di sini kecoret ya. Jadi sini nama akun, terus ini nominal dari PT Indah. Ini nominal dari PT Andika. Nah, yang jurnal-jurnal tadi dimasukkan. Yang ini debit tadi ya. Dan kreditnya. Begitu juga untuk yang hutang piutang dieliminasi dimasukkan. Sesuai diluruskan dengan akun-akunnya. Begitu juga yang eliminasi laba antar perusahaan. Ini nggak bisa dihapus ya. Sebentar. Oh, ini clear all drawing. Oke. Jadi jurnal-jurnal ini, jurnal eliminasi ini dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi sesuai dengan nama akunnya. Yang ini kan modal saham debit 200 juta, saldo laba debit 100 juta. Kita masukkan di sini ya, modal saham debit sama di sini modal saham sama saldo laba. Setelah itu ya apa sih? Mengkredit investasi pada saham PT Andika 300 juta. Nah, di sini ada dikredit ya. Begitu juga seterusnya untuk yang poin jurnal yang B sama C. Jadi jurnal eliminasi dimasukkan, caranya sama seperti menyusun jurnal penyesuaian gitu ya. Jadi kalau masih ingat jurnal penyesuaian caranya sama. Setelah dimasukkan, maka untuk laporan keuangan konsolidasian bisa kita proses di sini untuk nilai-nilai angka yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian.
Untuk kas, PT Indah 5 juta dan PT Andika 3 juta, kita tambahkan di sini jadinya 8 juta. Sedangkan untuk piutang, PT Indah 84 juta dan PT Andika 30 juta, totalnya adalah 124 juta. Dan di sini dikredit 1 juta, maka jadinya 113 juta. Begitu seterusnya. Dan untuk utang jangka pendek, di sini jangan lupa ya, di sini utang jangka pendek kan akun kredit ya, akun kredit. Jadi kalau nanti dieliminasi debit, maka itu harus dikurangi. Jadi seperti ini, utang jangka pendek kredit 60 juta dan untuk punya PT Andika 8 juta, maka totalnya 68 juta. Dan di sini ada jurnal eliminasi debit 1 juta dikurangi berarti 60 juta tambah 8 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 67 juta. Jadi untuk yang akun-akun liabilitas dan ekuitas diperhatikan debit kreditnya karena suka ada yang salah nih. Ditambah terus karena debit ditambah gitu ya. Padahal ini kan akun liabilitas kan sifatnya di kredit nih. Jadi kalau ketika ada jurnal eliminasi di debit itu maka harus dikurangi. Sehingga untuk laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan ini nih yang dilaporin, angka-angka ini. Jadi laporan keuangan konsolidasian sama laporan keuangan biasa sama, tampilannya yang membedakan adalah angka-angkanya, yaitu gabungan dari aset-aset yang dimiliki PT Indah dan ditambah dengan PT Andika dengan mengeliminasi prinsip-prinsip konsolidasi, seperti itu. Jadi ini yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian. Dan munculnya setelah kita susun seperti ini. Jadi PT Indah, karena di sini yang perusahaan induk adalah PT Indah dengan tagline-nya laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi yang membedakan laporan posisi keuangan dan laporan posisi keuangan konsolidasian adalah angka-angka yang dilaporkan. Jadi ini sudah merupakan jumlah dari asetnya PT Induk dan PT Anak. Jadi yang kas 8 juta sampai dengan yang saldo laba totalnya semuanya untuk total aset dan total liabilitas ekuitas sama ya 939 juta. Jadi prinsipnya sama, jadi yang membedakan adalah nominal yang dilaporkan gitu. Jadi kalau tidak ada konsolidasian berarti itu murni punya perusahaan itu. Tapi kalau ada kata konsolidasian berarti itu sudah gabungan dengan aset-aset milik anak perusahaannya. Jadi di sini untuk laporan keuangan konsolidasian tidak sama dengan laporan keuangan gabungan karena di sini kita masih harus memperhatikan prinsip-prinsip konsolidasi seperti tadi investasi pada anak perusahaan tidak diakui, maka dieliminasi gitu ya. Begitu juga dengan hutang piutang antar perusahaan tidak ada, jadi harus dieliminasi. Begitu juga dengan laba yang muncul karena transaksi antar perusahaan itu juga tidak diakui sampai dengan produk barang tersebut dijual ke pihak ketiga. Oke, dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Belum ya. Jadi kadang-kadang kita kalau akuntansi kan harus praktek dulu ya baru muncul pertanyaan. Jadi untuk PPT ini sudah saya upload di e-learning. Silahkan untuk kerjakan latihan soal 4A dan 4B hari ini. Ini yang 4A. Ini 4A. Ini yang 4B, latihan 4B. Silakan dikerjakan hari ini untuk diskusi supaya menghemat data gitu ya, kita beralih ke WA group seperti itu. Gimana? Setuju? Jadi ketika mengerjakan soal ini diupload
kan dikerjakan hari ini. Nah, untuk sesi diskusinya kita melalui WA Group. Jadi untuk menghemat paket data juga, gimana? Atau tetap online seperti ini kalian kerjakan atau gimana? Silakan saya memberi tawaran. Bagaimana Mbak Atika? Untuk maksimal pengumpulannya jam berapa ya, Bu? Sampai besok sih sebenarnya. Cuma kan untuk sesi tanya jawabnya lewat WA Group gitu, gimana? Ya Bu, WA grup aja. Ya, oke. Jadi untuk adik-adik, karena kita di sini virtual gitu ya, jadi kalau misalkan ketika adik-adik mengerjakan, terus kita nungguin di Zoom kan lumayan nih, datanya jalan tapi komunikasinya juga terbatas karena adik-adik harus fokus pada latihan yang diberikan. Jadi untuk hari ini sesi diskusi untuk latihan soal ini kita berpindah ke WA Group. Jadi untuk virtual kelasnya saya akhiri dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi untuk sekarang saya akhiri dulu untuk kelas virtualnya. Silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di WA Group kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa absen di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.